Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ilmi di sini, anak-anak. Dalam kesempatan kali ini, Bu Ilmi akan menerangkan tentang bab fisika dan pengukuran. Nah, di sini babnya adalah besaran dan satuan. Oke, kita langsung saja ya. Apa yang kamu ketahui tentang besaran? Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya seperti ini. Misalnya kalian mengukur panjang sebuah meja, maka panjang itu disebut besaran karena dia dapat diukur. Nah, contoh lain lagi seperti suhu. Suhu bisa diukur dengan termometer. Nah, seperti itu. Jadi suhu adalah sebuah besaran. Oke? Di sini Bu Ilmi punya analogi. Seperti yang sudah dijelaskan di bab kemarin bahwa fisika itu ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang fenomena alam yang menjadi objek pengamatan. Nah, contohnya di sini ada gajah ya. Coba deskripsikan gajah ini. Coba. Nah, di sini banyak sekali deskripsi pada gajah. Apa yang kalian ketahui? Misalnya di sini gajah itu besar, kulitnya coklat ya. Terus kulitnya kasar, emosinya labil ya. Nah, apalagi tingginya berapa meter gitu ya. Nah, di sini di dalam fisika itu ada besaran yang namanya besaran non-fisis dan besaran fisis ya. Di sini ada besaran non-fisis dan besaran fisis. Apa yang dimaksud dengan besaran non-fisis? Besaran non-fisis itu yang tidak terukur, yang tidak bisa diukur. Misalnya, emosinya labil si gajah itu. Nah, emosi bisa diukur dengan apa? Kan tidak ada alat pengukurnya. Warnanya coklat. Bisa diukur dengan apa? Tidak ada kan? Hanya bisa dilihat. Kalau emosi bisa dirasakan, kulitnya gajah kasar kita bisa merasakan dengan panca indera kita. Nah, kemudian ada yang namanya satu lagi besaran non-fisis dan besaran fisis. Nah, besaran fisis di sini misalnya tinggi dari gajah 2,5 meter, masanya 4 ton, panjangnya 5 meter. Nah, di situ kan bisa diukur dengan alat seperti panjangnya gajah bisa diukur dengan meteran. Terus masanya gajah bisa diukur dengan timbangan jumbo gitu ya. Nah, besaran fisis inilah yang dinamakan kalau di fisika itu namanya besaran. Ya, oke, sampai sini paham? Bu Ilmi lanjutkan. Nah, di sini di fisika itu ada beberapa besaran. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok, terus ada besaran turunan, ada besaran skalar, dan besaran vektor. Nah, sekarang kita masuk ke besaran pokok dulu. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di sini besaran itu langsung bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya apa? Contohnya seperti panjang. Nah, kalian bisa mengukur panjang langsung kan? Yaitu dengan penggaris atau mistar. Bisa juga dengan meteran gitu ya. Waktu bisa diukur dengan stopwatch atau jam. Terus ada masa diukur dengan timbangan sama neraca. Nah, itulah namanya besaran pokok, besaran yang bisa langsung diukur oleh alat ukur. Jadi langsung ada alat ukurnya. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan di sini apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya adalah
besaran turunan ini itu tidak bisa diukur secara langsung dengan alat ukur. Jadi dia turunan, misalnya luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Nggak langsung ada alat ukur untuk luas kan. Jadi kita harus mengukur panjangnya, harus mengukur lebarnya. Begitu juga dengan volume dan massa jenis, tidak bisa diukur secara langsung. Kemudian ada besaran yang ketiga yaitu besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah ya. Contohnya di sini seperti kelajuan, usaha, energi, dan semua besaran pokok. Terus ada lagi besaran vektor. Bedanya sama skalar, kalau skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor dia memiliki arah juga. Nah, di sini contohnya seperti kecepatan, perpindahan, percepatan, momentum, dan juga impuls. Nah, untuk besaran skalar dan vektor, kita bahas di bab selanjutnya nanti ya, di bab 3 nanti, di bab vektor. Sekarang kita konsen ke besaran pokok dan turunan terlebih dahulu. Oke? Nah, kemudian tadi sudah besaran, sekarang kita masuk ke satuan. Satuan itu apa, Bu? Nah, kalau besaran tadi itu yang besaran yang bisa diukur ya. Kalau satuan apa? Satuan itu sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran dari besaran. Contohnya tadi panjang. Panjang itu diukur dengan penggaris. Nah, satuannya apa? Ada sentimeter, ada meter gitu ya. Terus kalau panjang jalan itu kita pakai kilometer. Terus massa bisa diukur dengan kilogram. Oke, itulah namanya satuan. Nah, satuan di sini itu banyak sekali ya. Dan yang digunakan juga banyak sekali. Oleh karena itu, biar kita istilahnya satu tujuan ya. Istilahnya harus agar bisa sama semua belahan bumi ini harus sama satuannya, maka ya sistem satuan yang digunakan ilmuwan seluruh dunia ini disebut the metric system. Pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal dengan international system, atau di sini bahasa Indonesianya adalah sistem internasional. Supaya apa? Supaya dari berbagai belahan bumi itu bisa sama satuannya memakainya ya, tidak pokoknya bisa seragam gitu maksudnya. Oke, kita lanjut untuk ini besaran pokok. Satuan internasional, sistem internasionalnya itu ada ya. Ini besaran pokok itu sudah ditentukan, yaitu ada 7. Bu Ilmi punya jembatan keledainya supaya kamu bisa paham dan bisa hafal besaran pokok itu ada apa. Kan ada 7, kita pakai singkatan depannya ya. Jiwa SMP. Yang pertama di sini ada J, jumlah zat. Nah, satuannya di sini adalah mol. Ya, dimensinya di sini adalah N. Dimensi itu apa sih, Bu? Dimensi itu penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol dari besaran pokok. Maksudnya di sini yaitu dimensi fisika adalah besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Jadi dimensi itu menggunakan huruf besar. Ya, huruf besar. Nah, kalau di sini sudah jumlah zat, dimensinya N, satuannya mol ya. Kemudian tadi jiwa, berarti yang kedua adalah I. I di sini apa? I di sini adalah intensitas cahaya, satuannya candela, dan dimensinya theta. Terus W, jiwa, W berarti waktu. Waktu satuannya apa? Waktu satuannya detik. Ingat, bukan jam, sistem internasionalnya bukan jam, bukan menit, tapi detik, atau biasa di sini disebut sekon. Dimensinya apa? T, T besar, itu dari apa? Dari time ya. Kemudian ada A, arus listrik, satuannya ampere, dan dimensinya adalah J. Terus
Jiwa S. S-nya apa? S-nya adalah suhu. Suhu satuannya apa? Kelvin. Nah, di sini Kelvin sistem internasionalnya, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, atau bukan Reaumur ya. Ingat, Kelvin. Di sini dimensinya apa? K. Terus jiwa S. M. M-nya apa? Massa. Satuannya kilogram, dimensinya M. M dari apa? Dari mass. Bahasa Inggrisnya massa, mass. Jadi di sini pakai diambil huruf depannya dan hurufnya pakai kapital M. Kemudian P yang terakhir yaitu panjang, satuannya meter, dan dimensinya long. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu banyak sekali ya. Nah, di sini contohnya Bu Ilmi ambil kecepatan. Satuan internasionalnya atau sistem internasionalnya yaitu meter per sekon. Dimensinya LT pangkat min 1. Dari mana Bu? LT pangkat min 1 itu kan sama dengan L per T ya. L per T, L itu tadi dimensi dari panjang. Kamu lihat dulu satuannya di sini. M per S, meter per sekon. Berarti meter tadi menunjukkan dia dimensi panjang per waktu. Berarti di sini L per T, atau bisa ditulis operasi matematikanya T-nya dinaikin ke atas dan ada pangkat min satunya. Ya, di sini ada banyak besaran turunan, ada percepatan, ada gaya, ada usaha, energi, daya, tekanan, hambatan. Sebenarnya masih ada lagi, ada momentum, ada impuls, ya. Dan kalian harus paham ini ya, untuk dimensi dari besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bu Ilmi. Subbab tentang besaran dan satuan. Kalau ada pertanyaan, langsung saja di komen di bawah ini ya. Bu Ilmi tunggu komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.